Bagaimana nasib seorang istri pertama yang diabaikan oleh ibu mertua dan suami setelah suaminya menikah lagi? Apakah kalian pernah merasa terabaikan atau dilupakan dalam rumah tangga? Cerita ini bisa jadi cermin perjalanan hidup kita. Jangan biarkan hati kita terluka lebih lama. Ayo berbagi pengalaman dan dukung sesama wanita dengan komentar di bawah. Mari kita saling menguatkan dalam setiap perjuangan cinta dan keluarga. Dan mari kita simak kisahnya. Rina adalah seorang wanita yang sejak kecil selalu bercita-cita memiliki keluarga yang harmonis. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang penuh kehangatan. Ayahnya seorang guru sekolah dasar, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang selalu mengajarkan nilai-nilai kesabaran dan ketulusan. Dari kecil, Rina sudah memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang bagaimana membangun kehidupan bersama dengan pengertian dan pengorbanan. Saat pertama kali bertemu dengan Arman, hatinya langsung merasa bahwa pria itu adalah jodohnya. Arman adalah lelaki yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan selalu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Mereka menjalani masa pacaran dengan penuh kebahagiaan, saling mendukung dalam suka dan duka. Ketika akhirnya Arman melamarnya, Rina merasa bahwa impian masa kecilnya akan segera terwujud. Ia akan membangun rumah tangga yang bahagia dengan lelaki yang ia cintai. Hari pernikahan mereka begitu indah. Dengan balutan kebaya putih yang elegan, Rina melangkah ke pelaminan dengan hati yang penuh kebahagiaan. Senyuman Arman menyambutnya dengan hangat, seolah menjanjikan kehidupan yang penuh kebahagiaan di masa depan. Di antara tamu-tamu yang hadir, ada seorang wanita parubaya yang duduk di kursi terdepan, menatapnya dengan bangga, ibu mertua Rina, Bu Siti. Sejak hari pertama ia resmi menjadi bagian dari keluarga Arman, Rina langsung merasa diterima. Bu Siti, yang sejak awal dikenal sebagai sosok ibu yang bijaksana, menyambutnya dengan penuh kehangatan. Kamu sekarang sudah seperti anak ibu sendiri, Rin. Jangan sungkan kalau butuh sesuatu, ucap Bu Siti sambil menggenggam tangannya erat. Rina merasa beruntung mendapatkan ibu mertua seperti Bu Siti. Ia tahu banyak cerita dari teman-temannya tentang ibu mertua yang galak atau terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Tetapi Bu Siti berbeda. Wanita itu selalu lembut dan penuh perhatian. Setiap pagi, Rina selalu membantunya memasak di dapur, mengobrol sambil menyiapkan sarapan untuk keluarga. Hubungan mereka semakin dekat, hingga kadang Rina merasa bahwa Bu Siti benar-benar seperti ibunya sendiri. Setiap kali ada acara keluarga, Bu Siti selalu menggandeng tangan Rina dengan bangga. Ia sering memuji Rina di depan saudara-saudaranya. Menantu ibu ini rajin, nggak pernah mengeluh, selalu perhatian sama keluarga. Arman beruntung mendapat istri seperti Rina, katanya dengan bangga. Mendengar pujian itu, Rina hanya bisa tersenyum malu. Ia tidak merasa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia hanya mencintai keluarganya dan ingin selalu berbuat yang terbaik untuk mereka. Arman pun adalah suami yang penuh kasih sayang. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia selalu mengecup kening Rina sambil berbisik, "Jaga diri, ya." Sepulang kerja, ia selalu membawa sesuatu untuk istrinya. Entah itu sekadar es krim favorit Rina atau bunga mawar kecil yang dibeli di pinggir jalan. Hal-hal kecil seperti itu membuat Rina merasa dicintai setiap hari. Di akhir pekan, mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Kadang mereka pergi ke taman kota, menikmati udara sore sambil bercengkerama. Kadang mereka hanya duduk di rumah, menonton film favorit sambil berbagi camilan. Kebersamaan mereka terasa begitu sempurna, penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Dalam setiap doa malamnya, Rina selalu mengucap syukur. Ia memiliki suami yang penyayang, ibu mertua yang memperlakukannya dengan baik, dan rumah tangga yang terasa begitu nyaman. Ia pikir, inilah kehidupan yang ia impikan sejak kecil. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai pudar saat Dian hadir dalam hidup mereka. Arman menikah lagi. Keputusan itu datang tiba-tiba, seperti petir di siang bolong. Rina tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari suaminya akan berbagi cinta dengan wanita lain. Arman berusaha menjelaskan bahwa pernikahannya dengan Dian bukan karena ia sudah tidak mencintai Rina,
tetapi karena permintaan keluarga besar. "Ibu ingin aku menikahi Dian," kata Arman suatu malam, dengan nada suara yang ragu-ragu. Rina terdiam. Ia ingin bertanya, ingin menolak, ingin mengatakan bahwa hatinya terluka, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar dari bibirnya. Ia hanya bisa memandang wajah suaminya, mencoba menemukan jawaban di sana. Namun yang ia temukan hanyalah kegelisahan dan ketidakpastian. Malam itu, Rina menangis dalam diam. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa menolak keputusan ini. Sebagai istri yang telah berjanji untuk selalu setia, ia mencoba menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kehadiran Dian dalam hidup mereka membawa perubahan yang perlahan mengikis kebahagiaan Rina. Awalnya, ia mencoba untuk tetap berpikir positif. Ia berharap bahwa meskipun harus berbagi suami, hubungannya dengan Arman dan Bu Siti tidak akan berubah. Namun, harapan itu pupus saat ia mulai melihat perbedaan perlakuan. Dian, istri kedua yang baru masuk dalam kehidupan mereka, langsung mendapat perhatian penuh dari Bu Siti. Seakan-akan, seluruh kasih sayang yang dulu diberikan kepada Rina kini telah beralih. Saat pertama kali Dian datang ke rumah, Bu Siti menyambutnya dengan senyuman lebar dan pelukan hangat, sesuatu yang membuat hati Rina bergetar. Rina hanya bisa diam saat Bu Siti mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan Dian. Saat mereka duduk di ruang keluarga, Bu Siti selalu berbicara lebih banyak dengan Dian, tertawa bersama, seakan Rina hanyalah bayangan yang tidak lagi penting. Bahkan, saat makan malam bersama, Bu Siti mulai lebih memperhatikan Dian dibanding dirinya. "Dian suka masakan pedas, kan? Ibu buatkan sambal spesial," ujar Bu Siti suatu malam. Rina menelan ludah. Selama bertahun-tahun ia menjadi menantu di rumah ini, Bu Siti tidak pernah secara khusus membuatkan sesuatu hanya untuknya. Tetapi sekarang, ibu mertuanya rela menyesuaikan menu makan malam hanya demi Dian. Saat Rina mencoba berbicara dengan Arman tentang perasaannya, suaminya hanya berkata, "Kamu jangan terlalu sensitif, Rin. Ibu hanya ingin Dian merasa nyaman." Namun, hati Rina tahu bahwa ini bukan hanya tentang membuat Dian merasa nyaman. Ini tentang bagaimana perlahan-lahan ia mulai tersisih dari rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat ternyaman. Hari demi hari, Rina merasakan dirinya semakin terpinggirkan. Jika dulu ia adalah menantu kesayangan, kini kehadirannya terasa seperti angin lalu. Suatu pagi, ketika ia masuk ke dapur untuk membantu memasak seperti biasa, ia mendapati Bu Siti dan Dian sudah lebih dulu di sana, tertawa dan bercanda seolah mereka sudah begitu akrab. "Ibu memang suka masak sayur asem, ya?" tanya Dian sambil tersenyum manis. "Iya, dari dulu ini makanan favorit ibu. Kalau kamu mau, ibu ajarkan resepnya," jawab Bu Siti antusias. Rina terpaku di ambang pintu. Seumur hidupnya tinggal di rumah ini, ia tak pernah diajari langsung oleh Bu Siti bagaimana cara memasak makanan kesukaannya. Jika ia ingin tahu resep, ia harus mengamati sendiri atau bertanya dengan hati-hati. Namun sekarang, Bu Siti dengan senang hati berbagi rahasia dapurnya dengan Dian, sesuatu yang tak pernah ia lakukan pada Rina. Dengan hati berat, Rina berbalik meninggalkan dapur tanpa suara. Ia tak ingin air matanya jatuh di depan mereka. Perlakuan berbeda itu semakin terlihat di setiap kesempatan. Saat keluarga besar berkumpul untuk acara arisan, biasanya Rina yang duduk di sisi Bu Siti dan membantu melayani tamu. Namun kali ini, Dianlah yang duduk di samping ibu mertua mereka, tertawa bersama dan melayani hidangan. Dian ini memang cekatan. "Ya," puji salah satu tante Arman. "Iya, cocok banget jadi menantu," timpal yang lain. Tidak ada seorang pun yang menyebut nama Rina. Seakan-akan ia tidak ada di sana. Saat itu, Rina merasa seperti orang asing di tengah keluarganya sendiri. Bahkan ketika ia mencoba tersenyum dan tetap melayani tamu, tak ada seorang pun yang memerhatikannya. Semua mata tertuju pada Dian, si istri kedua yang kini tampak seperti menantu kesayangan keluarga. Rina masih berusaha bersabar. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya fase awal, bahwa suatu saat Bu Siti akan menyadari bahwa Rina masih bagian dari keluarga ini, bahwa ia tidak boleh begitu saja tergantikan. Namun,
Semua harapan itu runtuh ketika suatu hari ia mendengar percakapan yang membuat hatinya hancur. Ibu lebih cocok sama Dian. Jujur aja, Dian itu perhatian, penurut, dan gak banyak protes, ujar Bu Siti pada Arman. Tapi, Bu, Rina juga baik, jawab Arman, meski terdengar ragu. Iya, tapi Dian itu lain. Dia benar-benar bisa menyayangi ibu, bisa mengerti ibu. Coba lihat sekarang, siapa yang lebih sering bantu-bantu di rumah? Siapa yang lebih sering ngajak ibu ngobrol? Dian, bukan Rina. Dada Rina terasa sesak. Air matanya jatuh begitu saja. Ia menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir lolos. Ia sadar bahwa dalam hati kecilnya, ia masih berharap diterima, masih ingin mendapatkan tempat di hati ibu mertua yang dulu begitu menyayanginya. Namun kenyataannya, ia kini hanyalah bayangan dari masa lalu, seseorang yang sudah tergantikan. Tak hanya itu, hubungan Rina dengan Arman pun mulai berubah. Suaminya yang dulu begitu perhatian kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan Dian. Jika dulu sepulang kerja Arman selalu membawa sesuatu untuknya, kini perhatian itu terbagi. Bahkan seringkali, Arman pulang dengan tangan kosong, dan saat Rina bertanya, ia hanya menjawab, "Tadi beli sesuatu buat Dian." Kasihan dia masih menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri? Rina ingin tertawa dalam pahitnya kenyataan. Bukankah seharusnya ia yang lebih membutuhkan perhatian? Bukankah ia yang seharusnya dibantu menyesuaikan diri dengan perubahan ini? Malam-malamnya kini lebih banyak dihabiskan sendirian. Arman sering pergi ke kamar Dian dengan alasan menemani istri barunya. Jika dulu mereka selalu berbagi cerita sebelum tidur, kini Rina hanya bisa memeluk dirinya sendiri dalam gelap, bertanya-tanya apakah cinta yang dulu mereka miliki masih ada. Puncaknya terjadi ketika suatu hari Rina jatuh sakit. Tubuhnya lemas, kepalanya pusing, dan ia hampir tak bisa bangun dari tempat tidur. Dengan sisa tenaga, ia memanggil Arman yang sedang duduk di ruang tamu bersama Dian dan Bu Siti. "Mas, tolong ambilin air putih." Suaranya lirih. Arman menoleh sekilas, lalu kembali berbicara dengan Dian. "Ibu, kayaknya Rina sakit," kata Dian akhirnya, dengan nada yang terdengar setengah peduli. "Oh, nanti biar dia istirahat aja," jawab Bu Siti santai. Tak ada yang mendekat, tak ada yang menanyakan apakah ia baik-baik saja. Tak ada tangan yang menggenggam tangannya seperti dulu, meyakinkannya bahwa ia tidak sendirian. Saat itu, Rina sadar, ia benar-benar sendirian. Malam itu, Rina berbaring di tempat tidurnya dengan tubuh yang masih terasa lemah. Ia menatap langit-langit kamarnya yang dulu terasa begitu hangat, kini terasa asing dan dingin. Pikirannya melayang ke masa-masa awal pernikahannya dengan Arman, saat ia masih menjadi satu-satunya wanita dalam hidup suaminya, saat ia masih menjadi menantu yang paling disayangi. Namun sekarang, semua berubah. Rina seperti hanya menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Keberadaannya seolah-olah tidak lagi penting. Bahkan dalam sakitnya, tidak ada yang peduli. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia ingin marah, ingin protes, ingin menuntut haknya sebagai istri pertama. Tapi kepada siapa ia harus mengadu? Arman tak lagi memberinya perhatian. Ibu mertua lebih menyayangi Dian, dan ia pun merasa tak punya tempat untuk bersandar. Keesokan paginya, meski tubuhnya masih lemas, Rina memaksakan diri untuk bangun dan keluar kamar. Ia tidak mau terlihat lemah di depan mereka. Tapi baru beberapa langkah keluar, ia mendengar suara canda tawa dari ruang makan. "Dian, kamu suka sambal terasi nggak?" tanya Bu Siti dengan suara riang. "Wah, suka banget, Bu," jawab Dian antusias. "Ibu buatin spesial buat kamu." "Ya." Rina menggigit bibirnya. Ia masih ingat betul bagaimana ia pernah meminta sambal terasi pada ibu mertua, tapi Bu Siti hanya menjawab singkat, "Makan yang ada saja." Dadanya terasa sesak. Ia melangkah masuk ke ruang makan, berharap mendapat sedikit perhatian. Tapi begitu ia duduk, suasana hening sejenak. Dian dan Bu Siti hanya saling pandang, lalu melanjutkan percakapan mereka, seolah-olah Rina tak ada di sana.
Rina menunduk, mencoba menelan makanannya yang terasa hambar di mulut. Semakin hari, perlakuan mereka semakin jelas. Saat ada acara keluarga, Dian selalu diposisikan di depan, sementara Rina harus menerima tempat di sudut. Jika ada keputusan yang menyangkut keluarga, Dian yang lebih dulu diajak bicara, seakan pendapat Rina tak lagi penting. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika Arman mulai membawa Dian ke acara-acara yang dulu hanya dihadiri oleh Rina dan Arman bersama keluarga. Bahkan saat acara pengajian keluarga, Rina mendapati dirinya duduk sendirian sementara Dian duduk di samping suaminya, berbincang akrab dengan Bu Siti. "Rina, ambilin air buat Dian," perintah Bu Siti tanpa menoleh. Jantung Rina berdegup kencang. Selama ini, dia yang selalu diminta mengambil sesuatu untuk ibu mertua atau suaminya. Tapi kali ini, ia diperintah melayani istri kedua suaminya sendiri. Tangannya gemetar saat mengambil gelas dan menuangkan air. Ia melangkah perlahan, menyerahkan gelas itu kepada Dian. "Terima kasih, Mbak," ucap Dian dengan senyum tipis. Rina hanya bisa menelan kepedihannya. Malam itu, Rina memberanikan diri untuk berbicara dengan Arman. Ia sudah terlalu lama menahan sakit ini sendirian. Saat suaminya masuk ke kamar, ia segera duduk di tepi tempat tidur, menunggu saat yang tepat untuk berbicara. "Mas," panggilnya pelan. Arman menoleh sekilas. "Kenapa?" "Aku mau bicara sebentar." Arman menghela napas seolah-olah ia tidak punya waktu untuk ini. "Apalagi, Rina?" Rina menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Mas berubah. Ibu juga berubah. Dulu aku masih bisa menerima kehadiran Dian, tapi sekarang seolah-olah aku tidak dianggap ada." Arman mendesah. "Rina, jangan berlebihan. Kamu tahu kan, ibu memang sayang sama Dian karena dia perhatian. Lagi pula, kamu yang terlalu diam, makanya ibu jadi lebih dekat dengan Dian. Tapi aku tetap istrimu. Mas, aku masih ada di sini." Suara Rina bergetar. Arman menatapnya tanpa ekspresi. "Kalau kamu gak suka, mungkin kamu harus belajar menerima." Jawaban itu menghantam Rina seperti pukulan telak. Ia berharap Arman membelanya, meyakinkannya bahwa ia masih penting dalam hidupnya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah penolakan halus. Setelah malam itu, Rina mulai menarik diri. Ia tak lagi mencoba mendapatkan perhatian Bu Siti, tak lagi memaksakan diri untuk berbicara dengan Arman. Ia hanya menjalani hari-harinya dalam diam. Namun, di dalam hatinya, ada bara yang semakin membakar. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus bertahan dalam situasi ini? Sampai kapan ia harus menerima perlakuan seperti ini? Mungkin selama ini ia terlalu berharap bahwa segalanya akan kembali seperti semula. Tapi kini ia sadar, ia sudah benar-benar tergantikan. Rina mulai berpikir, apakah ini saatnya ia pergi? Rina merasa ada kekosongan yang semakin dalam di hatinya. Setiap kali ia berusaha berbicara dengan Arman, suaminya hanya memberikan jawaban singkat dan tak peduli. Bahkan saat Rina membutuhkan pelukan, Arman tak lagi memberinya kenyamanan yang dulu selalu ia rasakan. Dian, dengan segala kecantikannya dan sikap manisnya, kini lebih dominan. Di mata Arman, Dian adalah segalanya. Rina mulai merasa ada yang hilang. Seiring waktu, ia mengisolasi diri dari keramaian rumah. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di kamar, merenung dan menulis di buku hariannya. Semua perasaan ini ia tuangkan, berharap suatu saat kata-katanya bisa mengungkapkan betapa sakitnya ia dihancurkan perlahan-lahan oleh orang yang paling ia cintai. Pernahkah Arman benar-benar melihatnya lagi? Pernahkah Bu Siti menyadari bahwa menantunya yang pertama ini juga merasa terluka? Tak ada yang peduli. Semua perhatian mereka kini tercurah untuk Dian. Suatu pagi, Rina mendapati Bu Siti sedang duduk bersama Dian di ruang tamu, berbicara tentang persiapan acara besar keluarga yang akan datang. Rina melangkah menuju ruang itu dengan perlahan, tetapi matanya langsung tertuju pada rencana-rencana yang sudah dibuat. "Rina,
Bantu Dian untuk menyiapkan itu semua. Ya, perintah Bu Siti tanpa melihat ke arahnya. Rina terkejut. Seharusnya, ia yang diutamakan untuk membantu mengatur acara, tapi kini Dianlah yang diberi kepercayaan lebih besar. Seolah ia tidak pernah ada. Aku tidak bisa, kata Rina dengan suara lemah, mencoba menahan air mata. Kenapa? Rina, kamu tidak merasa apa-apa? Dian kan menantumu juga, kata Bu Siti tanpa memahami. Rina hanya bisa terdiam, tidak tahu bagaimana harus menjelaskan perasaannya. Ia merasa kehilangan. Perasaan bahwa ia adalah menantu yang paling disayangi, yang dulu selalu dianggap pertama, kini telah hilang begitu saja. Saat malam tiba, Rina duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berhembus pelan, dan di kejauhan, ia bisa mendengar suara canda tawa dari dalam rumah. Mereka, Bu Siti dan Dian, lagi-lagi bersama, sementara Arman tampak terperangkap dalam perbincangan dengan Dian. Rina merasa semakin terasing. Pada akhirnya, ia tak bisa lagi menahan semua perasaan itu. Air mata mengalir begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Semua rasa sakit, semua perasaan terbuang, menyatu dalam satu aliran air mata yang tak pernah ia duga akan jatuh begitu deras. Malam itu, Rina akhirnya memutuskan sesuatu. Ia tak akan lagi diam. Ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini tanpa berbuat apa-apa. Ia harus mencari cara untuk mengubah hidupnya. Tapi langkah pertama yang harus ia ambil adalah berbicara dengan Arman, dengan sungguh-sungguh. Keesokan harinya, Rina duduk di ruang tamu menunggu Arman pulang kerja. Ia merasa sudah cukup dengan keadaan ini. Tidak ada yang lebih ia inginkan selain kembali merasakan kasih sayang yang dulu mereka miliki. Tapi ia tahu, untuk itu, ia harus bertarung untuk dirinya sendiri. Begitu Arman masuk rumah, Rina segera berdiri dan menghadapinya. "Mas, kita harus bicara." Arman menoleh, tampak lelah, dan menjawab dengan suara datar. "Tentang apa lagi, Rina? Aku tidak bisa terus seperti ini, Mas. Aku merasa dilupakan. Aku merasa tak ada tempat di sini. Bu Siti hanya mengutamakan Dian, dan kamu juga hanya peduli pada dia." Arman terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kamu terlalu banyak berdrama, Rina. Dian itu memang lebih perhatian, lebih baik dalam segala hal. Mungkin kamu yang harusnya berubah." Rina menatap suaminya dengan pandangan yang penuh rasa sakit. "Jadi aku harus berubah jadi seperti Dian? Supaya kamu dan ibu mertua bisa melihatku lagi?" Arman tidak menjawab. Kata-katanya bagaikan duri yang menancap di hati Rina. Keputusannya semakin bulat. Rina tahu, jika ia terus bertahan, ia hanya akan semakin terluka. Dian telah mengambil tempatnya di hati Bu Siti dan Arman, dan Rina tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya merasa tidak dihargai. "Mas, aku butuh waktu untuk diriku sendiri," kata Rina dengan tegas. Arman hanya mengangkat bahu dan pergi meninggalkan ruang tamu tanpa berkata-kata lagi. Rina merasa dunia seolah runtuh. Namun, di saat yang sama, ia merasa ada secercah harapan. Mungkin, ini adalah jalan yang harus ia pilih untuk menemukan kembali dirinya, untuk meraih kebahagiaannya yang hilang. Ia menatap langit malam, berharap suatu saat ia akan menemukan kedamaian dalam dirinya, meski perjalanannya mungkin tak mudah. Namun, Rina kini sadar, ia tidak bisa terus terpuruk. Ia harus bangkit dan mulai menata hidupnya kembali, meski tanpa Arman dan tanpa perhatian Bu Siti. Jika kamu merasa terhubung dengan kisah ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Karena setiap dukunganmu memberi kekuatan untuk kami terus menghadirkan cerita yang menginspirasi. Tinggalkan komentar juga ya, agar kita bisa saling berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.